Gini jadinya kalau One Piece collab sama brand lokal. Makanya rating kita. Halo guys, Dimas di sini dan ini adalah penutup dari pembahasan kolaborasi kita. Kayak kalian sadar, beberapa waktu belakangan kita banyak nih bahas sepatu-sepatu lokal yang collab dan memang kita satukan semuanya ya. Karena kebanyakan dari mereka itu rilis dalam waktu yang berdekatan dan menurut kita ini adalah penutup yang pas ya dari semua kolaborasi ini karena dari segi brand kolaboratornya itu paling punya nama. Yes, ini adalah triple collaboration dari One Piece x Tai Lalat x Kanki. Dimana One Piece itu kan brand yang sudah sangat mendunia, fanbase-nya itu sangat besar sekali. Kemudian ada Tai Lalat juga secara komik nasionalnya itu sudah punya base audience yang sangat besar sekali. Dan terakhir Kanki ya, Kanki juga secara brand lokal sedang tumbuh nih dengan pesat sampai punya base audience yang boleh dibilang salah satu yang terbesar lah sekarang di brand lokal angkatan baru. Nah, ini menjadi menarik, bisa dibilang collab-nya seger sih dari segi visual ya. Tapi yang paling personal buat gue adalah ternyata foreshadowing kita berhasil di video sebelumnya. Apalagi gue harus dikirim ke markas Kaigun untuk berlatih langsung di sana. Yes, gak main-main, gue berlatih Kembo Shukuhaki di sana dan gue ikut merasakan gimana rasanya naik kapal perang, especially kapal perang yang beneran dipakai melawan bajak laut di Somalia. Gokil banget sih guys. Nah, itu sedikit ceritanya dan pulang-pulang anak-anak bawa ini buat dibedah yang tentu saja bedahnya harus spesial dengan kekuatan haki. Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dari dia kolaborasi antara One Piece, Tai Lalat, dan Kanki. Jadi sepatu ini tuh masih pakai base-nya Kanki Kagayaku yang udah pernah kita potong kemarin ya. Makanya gue bawa ini sebagai referensi juga, biar kalian bisa bandingin lah antara seri baru ini dengan Kagayakunya. Apa bedanya? Oke, kita akan mulai pertama kali dari segi material dulu, tentu saja ya. Kurang lebihnya tuh memang ada kemiripan. Ada beberapa detail-detail yang berbeda. Contohnya, kalau di Kagayaku yang asli, di sini tuh ada material TPU yang dilem di bagian depan. Nah, kalau di sini beda ya, bagian tengah depannya itu pakai suede. Suede-nya juga berbeda sama yang dipakai Kagayaku, ini lebih baik lagi. Kemudian eksekusi logo Kankinya juga berbeda. Kalau sebelumnya hanya material kulit sintetis aja dijahit, nah di sini nggak, dilapis material TPU dulu yang dipanaskan kali ini ya. Akhirnya apa? Kayak semacam agak di highlight dan eksekusinya menurut gue lebih menarik lagi. Kita run terus satu persatu materialnya, mulai dari fabriknya dulu. Nah, kalau sekilas ini tuh kayak material yang sama, tapi kita coba Dremel dong buat cek kekuatannya. Kayak kalian bisa lihat sebelumnya itu hasilnya seperti ini ya, lumayan jebol tapi masih kuat. Tapi di sini di yang baru ini ternyata malah jauh lebih kuat lagi, hampir-hampir nggak jebol. Biasanya kan ada tapi tidak jebol. Ada improvement dari segi kekuatannya. Gimana dengan suede-nya? Di sini ada dua suede. Yang pertama itu warnanya coklat dan yang warnanya hijau. Kita coba bakar dua-duanya, kita coba tes dan ternyata dua-duanya adalah suede asli. Memang kalau kita pegang rasanya tuh sama banget ini materialnya. Nggak berbeda, jadi wajar kalau kualitasnya sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Di dalamnya ditaruhin ada busa ya kayak begini, sampai ke eyeletnya sama, dan kita masuk ke bagian dalam, liningnya pun sama, dan kita tes ya, dari segi lining, ketahanannya itu tidak terlalu kuat, jebol dalam detik kelima, ya sama-sama aja sih dengan yang sebelumnya ya. Terus kalau dari segi support, di bagian heelnya lumayan, tapi memang tidak kuat banget, kayak bagian ini nggak sampai bawah, nggak ngebantu banyak dari segi lockingnya. Terus yang gue ketinggalan tadi adalah kekuatan suede-nya. Suede-nya itu kalau kita bandingin sama rata-rata suede lain yang kita udah tes belakangan, tidak segitu kuat, tapi masih lumayan lah. Setidaknya ada beberapa improvement yang cukup baik di sini. Makanya rating uppernya itu 8 dari 10. Naik ya dari Kagayaku sebelumnya yang 7,5 dari 10. Beberapa catatan penting dari segi warna, seri Zoro ini tidak terlalu menarik buat gua. Karena kombinasi hijau, hitam, dan coklatnya itu kurang wow.
lebih oke yang Luffy misalnya atau yang warna-warna lainnya. Terus ada beberapa aksesoris lucu yang ya ini harus dipasang kalau kalian habis ngebuka talinya, dan ini pasti bikin tukang laundry sebel. Tapi nggak apa-apa karena memang dapat banget sih looknya ya. Dan kita ngobrol intens sama teman-teman penonton yang juga udah punya kemarin. Ternyata khusus untuk seri yang Luffy ada bleeding dari warna tali ke materialnya. Nah, sedangkan kalau yang lain itu nggak ada. Jadi itu bisa jadi pertimbangan lah kalau kalian masih mau mencari. Ya setahu gue sih udah susah ya, karena kan memang rilis terbatas aja. Next, kita akan ngomongin midsole-nya. Dari segi midsole itu durometernya 22,5, ya empuk ya, dan ini sama aja dengan Kagayaku. Kalau kita lihat bagian dalamnya juga hampir tidak banyak perbedaan ya. Ini bukan material boost, ini beda, looks-nya aja yang mirip, dan karakternya pas dipotong memang lebih mirip sama yang Kagayaku daripada boost meskipun sama-sama putih. Kemudian durometer insole-nya 16,5, ini empuk banget. Jadi ini adalah seri-seri insole terbarunya Kanki yang memang lebih enak daripada sebelum-sebelumnya. Good job Kanki. Intinya ini tidak ada perbedaan lah yang signifikan dengan Kagayaku. Untuk rating midsole-nya sendiri masih tetap di angka 8 dari 10. Kemudian kalau kita bahas outsole-nya ini juga ya tebelnya sama aja sih ya, 3,9. Kurang lebih karakteristik outsole-nya terlihat mirip dengan sebelumnya. Meskipun kalau kita lihat detail ada sedikit banget perbedaan. Yang gue penasaran itu tuh adalah kekuatannya. Karena kemarin itu gue cukup terkesan sih sama kekuatan si Kagayaku. Si outsole Kagayaku itu nggak habis gitu ya setelah kita Dremel. Dan apa yang terjadi dengan ini? Ternyata di 30 detik itu jebol. Artinya tidak sekuat itu. Makanya angkanya itu lebih jeblok. Di outsole-nya itu 7 dari 10. Karena perbedaan itulah dari segi penilaian material pun angkanya jadi turun sedikit. Keturunin gara-gara si outsole-nya ini dengan angka 7,6. Tidak-tidaknya kalau kita ngomongin feel pakai, grip dan segala macam tidak ada yang signifikan banget sih. Hanya ketahanannya yang berubah. Nah, kita ngomongin konstruksi nih selanjutnya. Ini disclaimer aja langsung gue kasih tahu angkanya 8 dari 10 karena sama aja. Jadi Kanki itu gue sangat apresiasi bikin panelnya rapih, makin rapih lagi si Kagayaku ini daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin karena nggak terlalu kejar tayang kali ya. Kemudian jahitan-jahitannya juga sangat rapi sekali, lem-lemannya sangat rapi sekali, kekuatannya juga bagus sekali. Baik dari segi outsole ke midsole-nya, dari segi upper ke alas gitu ya, ke bagian midsole itu semuanya baik. No komplain sih, intinya kaki makin jempolan aja bikin konstruksinya. Nah, kalau kita tanya kenyamanannya dan performanya gimana? Ini kategori terakhir nih. Secara overallnya memang masih mirip ya. Gue mungkin akan bacain sedikit satu persatu speknya. Ini sepatunya nggak terlalu ringan. Sama kayak Kagayaku kemarin, itu di 324,7 gram untuk ukuran 43. Kemudian lebar toe box-nya itu cukup lebar, 100,2, tapi sama dengan Kagayaku kemarin karena ngecil mengerucut di depan, sebenarnya nggak valid juga kalau kita bilang lebar. Kalian amannya memang naik satu size, dan kalau kita bahas instep-nya ini yang cukup menarik ya, cukup tinggi di 82,7 mm dan panjangnya itu 27 cm. Agak pendek sih memang buat ukuran 43 gitu ya. Biasanya 27 itu kita bisa temukan di 42. Nah, tapi nggak apa-apa lah ya, solusi naik up size-nya itu sudah menyelesaikan masalah kok. Untuk breathability-nya itu relatif biasa aja, sama lah kayak Kagayaku kemarin. Nah, yang paling menarik adalah di heel drop-nya. Heel drop-nya itu 2,09 cm, artinya sangat tinggi sekali, lumayan. Gue tidak merekomendasikan ini sebagai sepatu berdiri karena heel drop-nya tidak 0. Plus di sini, ini lengkungan depannya itu agresif dan ini potensial bikin hammer tuh. Kalian bisa lihat lah ya, kaki user kita pas pakai sepatu ini di dalam seperti apa posisinya. Itulah yang membuat kalau berdiri lama jadi pegel. Sebelumnya gue juga sempat bahas soal rockernya. Rocker tuh sebetulnya nggak apa-apa juga buat sepatu jalan kalau kalian jalannya cepat. Masalahnya orang Indonesia itu jalannya tidak terlalu cepat. Ini memang membantu ketika kalian melangkah gitu ya. Lebih ringan aja langkahnya karena rockernya yang cukup, wah ini cukup agresif nih sebenarnya buat sepatu jalan atau sepatu daily. Nah, makanya kalau gue boleh nilai, ini kita kategorikan aja sepakat sama-sama ya, bukan sepatu berdiri, tapi sepatu walking. Makanya rating kita 7,5 sebagai walking shoes. Dan untuk tes berdiri sih sangat tidak aman sekali karena memang pegelnya sangat-sangat berasa sekali. Tester kita sudah berdiri beberapa jam, 7-8 jam gitu ya dengan sepatu ini, itu bener-bener tidak recommended. Nah, terakhir satu catatan penting buat kalian semua tahu, tidak banyak improvement yang signifikan dari ya cuman material aja sih, tapi overallnya itu sama aja dengan Kagayaku. Ini tuh sebenarnya mengamini ya ketika kalian bertanya apakah worth it gue beli sepatu ini atau mendingan beli Kagayaku yang biasa aja. Jawaban gue adalah tidak worth it untuk nambah lebih kalau hanya mengincar kualitasnya.
karena kalian sudah bisa dilayani dengan baik dengan Kagayaku aja gitu ya. Seharusnya sih kalau cari kualitas aja kalian udah puas, dan sepatu collab itu gimana ya, itu bentuknya bukan butuh tapi lebih ke want atau keinginan. Kalau kalian memang fansnya One Piece, punya uang lebih, silahkan beli, tapi gue sih tidak akan nge-war sedemikian rupa sampai harus dapat sepatunya, apalagi ketika harganya digoreng sampai 1 juta. Wah, enggak, gue tidak merasa itu worth it. Lebih baik kalian beli Kagayaku aja. Jadi tenang aja teman-teman, kalau ngerasa ketinggalan karena tidak dapat sepatu ini, kalian bisa tetap dapat siluetnya dengan kaki Kagayaku. Dan menurut gue sih secara estetika kolaborasinya juga tidak begitu wow dan signifikan banget sih. Gue yang fans One Piece aja tidak tergerak untuk beli ini sebagai sepatu daily gue. Jadi kalian bisa bayangkan lah ya kayak gimana pendapat gue tentang sepatu ini. Dan by the way, ratingnya turun sedikit ya. Kalau kemarin Kagayaku 7,8, ini 7,7. Faktornya apa? Kalau kalian lihat total-totalnya itu banyak berkurangannya di pembahasan outsole-nya tadi. Nah, kayak gitu aja bedah sepatu collab kita kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, terutama kalian pecinta One Piece. Apakah kalian akan tergerak buat beli ini atau sama kayak gue? Kita tunggu diskusinya di kolom komentar. Gue Dimas undur diri, dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.